Monika, di doa dan air matamu, lahir pertobatan, lahir imam, uskup, dan santo. Berdoa dan tidak dikabulkan. Berdoa lagi dan belum dikabulkan. Lagi dan tidak dikabulkan. Mau gila karena keadaan keluarga dan kebejatan anak-anak. Jangan menyerah. Monika sudah mendahuluimu. Lebih dari 16 tahun mendoakan suaminya dan bertobat di ranjang sakit. 17 tahun selanjutnya mendoakan anaknya, baru bertobat. Kisahmu adalah kisah Monika. Air matamu adalah isak tangis Monika. Dan air mata bahagia Monika adalah untukmu juga. Mari mengenal, mengagumi, dan meneladani serta mohon doa restu Santa Monika melalui 7 mutiara Monika ini. Pertama, Santa Monika berdoa, ronde pertama. Monika seorang Kristen dari Tagaste, Afrika Utara. Dijodohkan di usia mudanya dengan Patrisius, pejabat Romawi, yang bersama ibunya sudah kafir, sangat buruk lagi perangainya, baik pada istri maupun menantu. Mereka sangat memusuhi dan meremehkan Monika. Namun, doa tekun, sikap sabar dan lemah lembut Monika menobatkan mereka berdua. Hidup doa dan amal kasih kepada orang miskin akhirnya berbuah sesudah 16 tahun perkawinan. Bagian pertama hidup berkeluarganya hanya untuk mendoakan keselamatan suami dan mertuanya. Kedua, Santa Monika berdoa ronde kedua. Pertobatan suami tak mempengaruhi perangai sang anak Agustinus yang berusia 17 tahun saat itu. Dan bagian kedua hidup Monika adalah doa, tapa, dan air mata bagi sang anak. Hidup amoral, hidup dosa dan kesesatan iman sang anak membuat Monika menanggung derita belasan tahun. Penolakan dan ketakpedulian sang anak membuatnya tetap berdoa, terus mengasihi dan memeliharanya penuh cinta. Tanah di mana Monika berdoa selalu basah oleh air matanya 17 tahun lamanya. Ketiga, doa dan puasa tak cukup. Perlulah kelemah lembutan. Perangai jahat suami dan ibu mertua tidak pernah ditanggapi dengan kasar atau tak sopan. Ejekan, penistaan, bahkan abuse diterimanya dengan tabah tanpa pembalasan. Kekerasan dibalas kelembutan, bagai batu dibalas kapas. Penolakan dan ketakpedulian anak tak pernah disertai kutukan, makian, atau sumpah serapah. Harapan baik, doa, puasa tidaklah cukup tanpa kelemah lembutan. Keempat, Tuhan memberi harapan sebelum jawaban pasti. Tak terbilang air mata bagi pertobatan sang anak. Namun Tuhan tak langsung mengabulkan. Tuhan hanya memberi tanda. Uskup Ambrosius dari Milan juga berkata, anak yang didoakan dengan sekian banyak air mata takkan mungkin binasa percuma. Dan dalam mimpinya, Monika berjumpa seorang anak muda dan bertanya, "Mengapa kau bersedih, duhai ibu?" "Aku meratapi kebinasaan anakku." "Oh, tidak, ibu. Sebab di mana engkau berada, anak ibu juga berada." Kemudian hari, Agustinus mengakui anak dalam mimpi itu adalah dia.
Kelima, Monica, katekis tanpa ijazah. Kami semua anaknya sudah disucikan bagi Tuhan sejak dalam rahimnya, kata Agustinus. Dua anak menjadi religius, dan Agustinus kemudian menjadi imam, uskup, bahkan santo. Monica menanamkan iman sejak dini, memperkenalkan para kudus, membiasakan perbuatan belas kasih bagi orang-orang malang. Kendati ditentang suami dan mertua, ia mendidik anak-anak secara Katolik, walau pembaptisan tetap dilarang. Ketika Agustinus berusia 29 tahun sebagai mahaguru, Monica mau mengikutinya, tetapi ditinggalkan terlantar di pelabuhan. Monica menyusul dan menyertainya, sebab tugasnya belum selesai. Di Milan, sang ibu tetap menasihati sang mahaguru agar beriman, membaca kitab suci, sumber kebijaksanaan dan kebenaran. Sang anak tidak peduli, dan sang katekis tidak menyerah. Keenam, bonum conjugum et prolis, keselamatan suami dan anak-anak. Monica terus berdoa, meratap, berkurban sepanjang hidup. Panggilan ibu, panggilan keluarga adalah keselamatan pasangan dan anak-anak. Kerinduan terakhirnya adalah pertobatan anaknya sesudah sang suami bertobat. Dan hari indah itu terjadi, pelangi itu datang pada Vigili Paskah. Agustinus akhirnya dibaptis. Monica percaya tugasnya sudah selesai. 6 bulan sesudah pembaptisan ia wafat. Seminggu sebelumnya ia berpesan, "Anakku, tak ada lagi sesuatu di dunia ini yang menyenangkan hatiku. Saya tak tahu mengapa saya masih harus hidup. Saya tidak punya keinginan lain apapun." Dan kepada kedua anak lelakinya ia berpesan, "Ingatlah aku di atas altar kudusmu." Padahal saat itu Agustinus belum menjadi imam. Ketujuh, Santa Monica masih berdoa ronde ketiga. Sebagai pelindung para istri, para janda, para ibu, pelindung orang yang mau bertobat, dan orang-orang yang mengalami abuse. Santa Monica masih berdoa. Dia masih memandang banyak keluarga dengan tragedi abuse di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Ia masih mendoakan para istri, para ibu yang nyaris putus asa. Ia masih mendoakan sekian banyak anak hilang, yang tak peduli, yang jauh dari Tuhan, yang sibuk dengan dosa dan keangkuhan ilmu pengetahuan. Ia masih bertelut bersama para ibu yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan, bahwa saatnya siraman air mata akan menumbuhkan benih baru. Inilah ronde ketiga tugas Monica di surga, menjadi intercessor, mediatrix, pengantara doa di hadapan Allah. Monica adalah bukti kekuatan doa seorang ibu yang dahsyat dan ajaib. Monica adalah teladan tanggung jawab seorang ibu yang melahirkan anak ke dunia, tapi juga bertugas melahirkan anak-anak ke dalam dunia abadi, yaitu surga. Para ibu, teruslah berdoa. Di doa dan air matamu ada keselamatan suami dan anak-anakmu. Para ibu, terima kasih untuk tak berhenti berdoa, sebab doamu adalah kunci surga keluargamu. Marilah berdoa. Santa Monica terkasih, istri dan ibu yang berduka, banyak derita menembusi hatimu sepanjang hidupmu. Namun, engkau tak pernah putus asa atau kehilangan iman.
Dengan penuh percaya, tekun dan teguh, engkau berdoa setiap hari dengan air mata tercurah demi pertobatan suamimu Patrisius serta ibu mertuamu dan putramu terkasih Agustinus, dan doamu dikabulkan. Berilah kami ketabahan, kesabaran, dan kepercayaan akan bantuan Tuhan. Jadilah perantaran kami, ya Santa Monica terkasih, agar Allah berkenan mendengarkan permohonan kami. Dan perolehkanlah bagi kami rahmat untuk menerima kehendaknya dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Monica, doakanlah dan kuatkanlah ibu para imam di seluruh dunia, agar mereka tidak resah dan gelisah akan anak mereka, tetapi agar berdoa, berpuasa, dan percaya pada perlindungan Bunda bagi anak-anak mereka. Amin.